Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruq dalam channel belajar Dimas Alfaruq Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya melimit eh, voucheran yang share usernya lebih dari satu. Oke, simulasinya adalah misalkan kita membuat warkop dan memberikan voucher wifi gratis, misalkan eh, apa namanya, warkop wifi gratis untuk berapa orang, misalkan untuk 10 orang atau untuk 20 orang gitu ya. Dan untuk 20 orang itu kita limit ya. Jadi kalau 20 orang online limitnya misalkan kita beri limit 10 Mbps gitu ya. Jadi share usernya lebih dari satu tapi limitnya itu limit semuanya itu di limit gitu. Maksudnya untuk kesemuanya misalkan login satu orang itu misalkan limitnya 2 MB, terus login dua orang itu tetap 2 MB, artinya 2 MB total gitu ya. Beda dengan seperti ini, maksudnya kita masuk aja ke hotspot IP hotspot user profile, beda dengan settingan misalkan ya gitu ya, tes gitu ya, misalkan user profile lalu share usernya kita beri 3 misalkan, terus limitnya bisa kita beri 2M 2M gitu ya. Ya, misalkan kita beri seperti ini limitnya. Maka kalau kita buat voucher dari ini, dari limit dan tes ini gitu ya, kita buat voucher dari user profile ini. Oke, kita oke aja dulu lebih jelasnya. Lalu kita buat user, misalkan usernya 1234 1234, lalu profilnya tes gitu ya, lalu apply oke gitu. Pada saat ada HP yang terhubung ke 1234 ini melalui profil tes ya profilnya, maka limitnya di sini adalah 2 Mbps 2 Mbps per HP gitu ya. Yang perlu dicatat teman-teman. Kalau share usernya seperti ini banyak teman-teman yang masih pakai seperti ini dengan apa namanya, anggapan mereka itu bahwa limitnya adalah 2 Mbps 2 Mbps semuanya gitu. Artinya meskipun ada 3 HP dia tetap terlimit 2 Mbps seperti itu. Dan ini keliru teman-teman, kurang benar ya. Jadi ini per HP adalah 2 Mbps itu speednya. Jadi kalau ada 3 HP yang login berarti dia makannya anggaplah 6 Mbps gitu totalnya. Begitu teman-teman. Ya, yang perlu dipahami kalau share usernya lebih dari satu ini maka makannya itu per HP itu sesuai dengan rate limit, artinya ada 2 Mbps 1 HP, terus 2 Mbps 1 HP, 2 Mbps 1 HP, jadi ada 3 HP. Misalkan kalau ada 3 HP yang terhubung dan dia download semuanya HP-nya, maka dia makannya adalah makan bandwidthnya adalah 6 Mbps totalnya gitu. Bahkan saya lihat ada yang sampai 10 gitu share user. Wah, kaget saya, 10 berarti dia aku alokasinya 20 Mbps kan seperti itu kan kasarannya kan. Ya terlepas dari sumber internetnya cukup apa enggak gitu ya. Ya seperti itu. Oke, kita sekarang belajar buat limitasi yang lebih dari satu tapi di limit ya, totalnya itu misalkan 3 HP tapi 3 HP-nya ini limitnya misalkan untuk 3 HP 5 Mbps misalkan, atau 2 Mbps untuk 3 HP gitu. Seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Ya, pertama kita buat dulu user profilnya gitu ya teman-teman. Kita buat dulu user profilnya. Di user profile ini bisa di bikin di Winbox atau di Wikmon. Tapi biasanya kalau share user kayak gini ya biasanya untuk warkop gitu ya. Jadi untuk warkop, untuk guru misalkan, untuk siswa seperti itu. Yang share user lebih dari satu, atau untuk rumahan kadang juga ada yang seperti itu. Anggaplah ini untuk pelanggan satu rumah yang minta bisa login lebih dari satu misalkan seperti itu, atau untuk kos-kosan yang seperti kemarin saya setting itu. Oke, kita tambah di user profile di sini misalkan di sini saya beri nama contoh gitu aja ya, contoh itu. Terus cuma gini aja contoh, terus di share usernya diganti misalkan untuk 5 orang gitu ya. Terus di sini diberi nama di incoming paket mark gitu sama outgoing paket mark. Yang di bawah ini di user profile misalkan diberi nama contoh gitu aja, sama aja, disamakan aja seperti itu ya. Cuma tiga tiga lokasi aja yang saya ubah namanya. Jadi
nama di contoh ya, share user sama incoming packet mark dan outgoing packet mark. Jadi ada empat lokasi yang saya, empat isian lah, empat isian: nama, share user, incoming packet mark, dan outgoing packet mark. Ini dibikin sama ya, incoming packet mark sama outgoing packet marknya gitu ya. Penulisannya harus persis ya, harus persis. Misalkan contoh ya, contoh juga misalkan tes gitu ya, berarti ini dites juga gitu ya. Untuk incoming packet mark sama outgoing packet marknya ini yang harus teliti ya teman-teman, disamakan. Jadi kalau untuk masalah nama user profile ya terserah, lalu klik OK gitu ya. Lalu kita buat user, misalkan di sini Rani gitu ya. Untuk kos-kosan misalkan. Jadi Rani, passwordnya adalah Rani1234, atau dibikin sama lah, Rani1234 semua. Oke. Lalu profilnya ke contoh gitu. Lalu klik OK. Maka dengan kita bikin seperti ini, berarti ini untuk Rani ini sudah bisa login ke voucheran dan sudah bisa dapat akses internet, begitu ya kasarannya. Lalu kita bikin limitnya sekarang. Caranya ya masuk ke dulu, ditandai dulu ya paketnya ini. Kita sudah isi di sini incoming packet mark sama outgoing packet mark gitulah. Lalu kita masuk ke IP firewall mangle ya, kita buat manglenya. Lalu di sini manglenya kita klik tanda tambah ya. Di bagian general kita chainnya kita pilih forward lah ya. Lalu actionnya kita pilih jam. Jam targetnya kita isi, beri nama hotspot gitu aja ya, seperti ini. Jadi generalnya adalah, chainnya adalah forward ya di bagian general, lalu actionnya adalah jam, lalu jam targetnya kita beri nama hotspot gitu ya. Lalu kita klik OK ya. Selanjutnya kita akan membuat limitnya gitu ya teman-teman. Kita buat limitnya, kita masuk ke queue gitu ya, masuk ke queue. Nah, lalu di bagian simple queue seperti ini, kita ada plus ya, kita beri nama misalkan Rani, jadi limitnya untuk Rani ya. Target ya, ini target ini adalah IP network untuk voucheran kita. Gimana kita cara tahunya? Masuk ke IP addresses. Jadi di sini saya memakai IP 192.168.50.1/24 ya. IP networknya berapa ya? IP networknya adalah ini, seperti ini, 192.168.50.0. nanti kita beri /24 gitu ya teman-teman. Jadi yang disulis di target ini adalah IP network untuk voucheran kita ya, 192.168.50.0, nanti kita beri /24 gitu ya teman-teman. Jadi IP targetnya ini disesuaikan dengan IP hotspotnya untuk teman-teman gitu ya. Jadi 192.168.50.024 ini disesuaikan dengan IP hotspotnya teman-teman. Caranya masuk ke IP addresses dan dicek di bagian yang masuk ke hotspotnya berapa IP-nya, di networknya ini dicek gitu ya. Jangan lupa diberi / sesuai dengan IP kelas yang kita pakai gitu ya teman-teman. Lalu di sini kita beri limit untuk totalnya. Yang untuk Rani ini, misalkan Rani ini mau diberi limit 3M untuk uploadnya dan kebesaran 2M misalkan. Lalu untuk downloadnya kita beri 5M misalkan, atau kita samakan aja 3M gitu misalkan ya, untuk max limit ya untuk Rani. Jadi kita isi bagian nama di sini, lalu target diisi dengan IP hotspot network kita, IP network ya. Lalu max limit diisi, terus kita ke advance. Nah, paket max ini biasanya tidak bisa dipilih kecuali pelanggannya login gitu ya. Jadi paket max ini sesuai dengan user profile tadi. Di sini maksudnya yang sesuai dengan incoming paket max sama outgoing paket max gitu ya, sesuai dengan itu tidak bisa kita isi kecuali pelanggannya sudah login gitu. Makanya saya bilang tadi ini harus sama persis, atau hati-hati bikin ininya harus sama persis ya. Jadi ini incoming paket mark tes sama outgoing paket marknya tes. Maka di sini kita tulis namanya tes. Beda kalau pelanggannya sudah login ya, pelanggannya sudah login di sini, maka di sini bisa dipilih
Nah, saya hapus dulu ya. Oke, kita coba login dulu pakai akun Rani itu. Ini di bagian aktif masih kosong ya teman-teman. Kita login dulu pakai akun Rani 1234. Kita login. Ya, kita sudah login pakai akun Rani. Di sini di bagian aktif sudah ada. Terus kita cek di bagian firewall sudah ada MAC paket di sini. Lalu maka di bagian paket MAC ini ya, di bagian advance paket MAC sudah bisa kita pilih tes. Ya kalau belum login kita isi manual dengan syarat harus sama dengan yang di incoming paket MAC sama outgoing paket MAC yang di user profile gitu ya. Jadi di sini limitnya. Lalu untuk target uploadnya, kui tipenya kita pilih PC key upload default, dan untuk di target downloadnya adalah PC key download default. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi isinya adalah nama, terus targetnya adalah IP network voucheran kita, caranya masuk di IP addresses IP hotspot kita ya, network ini 192.150.0, jangan lupa diberi /24, max limit diisi, lalu bagian advance kita beri nama mat paket gitu, atau kalau sudah login pelanggannya kita langsung pilih max paketnya, lalu kui tipenya pilih PC key upload default untuk yang target upload, dan yang di target download pilih PC key download default. Selanjutnya untuk Rani ini harus berada posisi di atas hotspot. Biasanya defaultnya seperti ini, bikinnya ya harus ada di posisi di atas hotspot seperti ini. Kalau tidak bisa dipindah maka dipilih atau ditekan tombol ini tanda crash, ini tanda pagar ini. Nah ini untuk mengurutkan, ini kalau misalnya ditekan ya, saya tekan ini nggak bisa dipindah ya. Kalau ditekan lagi bisa dipindah. Tandanya ini ada tanda panah di bagian ini. Tanda panah agak samar-samar sih. Itu ada tanda segitiga panah ke atas gitu ya. Ini kalau ditekan ini bisa dipindah-pindah. Kalau ini di lock, dikunci, ada tanda panah, maka ini gak bisa dipindah-pindah. Ini posisinya untuk Rani. Pada saat posisi bisa dipindah seperti ini, posisinya harus di atas HS hotspot default bawaan dari voucheran Mikrotik Mikmon gitu ya. Ya seperti ini. Kalau sudah posisi di atas seperti ini, ya bebas mau diklik ini, mau di posisi bawah gak masalah wis. Jadi biar gak bingung ditaruh di atas saja. Itu ya. Kita coba speed test. Limitnya adalah 3 Mbps. Kita coba fast.com. Kita coba limitnya di sini. Ini tandanya sampai 3 Mbps dan tandanya sudah merah. Berarti ini SimpleQueue-nya jalan. Kita coba login pakai HP lain. Itu ya. Ini aktifnya 1. Cek di firewall. Ini juga ada MAC paketnya sudah ada 1. Ini mesti mengarah ke new paket MAC test namanya. Makanya ini harus sama ya. Yang bilang yang di SimpleQueue itu harus ditulis sama, yaitu maksudnya. Kita coba login pakai satu HP lagi dengan akun sama. Ini saya pakai HP ya. Mabes. Sebentar. Ya, sudah ada 2 yang login. Berarti di sini speednya sudah terbagi 2 gitu. Sudah terbagi 2, dan dia untuk loginnya itu dia sudah ditangkap juga sama manglenya. Jadi IP-nya sudah ditangkap, IP yang didapat oleh Rani ini di HP kedua. Terus juga sudah diarahkan SimpleQueue-nya agar terlimit juga di sini. Saya speed test dari HP ya teman-teman, apakah ngefek juga. Ini di komputer tidak saya speed test, jadi saya speed test dari HP dan tidak teman-teman bisa lihat karena HP-nya tidak saya rekam. Sebentar ini saya cari Chrome-nya dulu. fast.com. Oke, ini posisi saya speed test.
ini trafiknya juga naik, juga merah di sini karena sudah, kalau merah ini tandanya sudah makan semua full, semua limit ya. Limitnya sudah kemakan semua. Kalau kuning sudah mau full, kalau hijau ini masih santai-santai gitu. Nah, ini uploadnya 3M juga. Jadi sudah dapat sesuai dengan limitnya. Jadi ini bebas teman-teman, mau diisi misalkan share usernya mau diisi 100 misalkan, tapi ya tergantung mikrotiknya juga sih, kuat apa enggak gitu ya, CPU loadnya tinggi apa enggak nanti bebannya. Misalkan diisi 10, maka 10 user itu juga akan terlimit 3 Mbps ya. Misalkan kurang tinggi, misalkan limitnya kok kurang tinggi ini, kok lemot gitu ya, mungkin bilang pelanggannya, maka tinggal ubah aja limitnya di sini. Mungkin uploadnya diturunin, terus downloadnya ditinggiin jadi 10 Mbps misalkan, seperti itu. Coba kita speed test lagi. Ini sudah saya limit 10 ya. Wah bener ya, 9,5 makannya 9,9 bener. Nah itu sudah 10 Mbps juga limitnya. Seperti itu teman-teman. Oke gitu saja teman-teman, sekalian biar tahu perbedaan share user yang tidak di Simple Qui sama share user biasa gitu ya. Jadi kalau share user biasa tanpa kita tandai dan tanpa kita limit, maka untuk limitnya adalah sesuai dengan rate limit yang kita isi gitu ya. Jadi per HP-nya dapat seperti itu. Kalau ini ya per HP, semua HP-nya, semua HP yang di user profile contoh ini, maka limitnya dia adalah sesuai dengan yang kita bikin di Simple Qui. Misalkan, oh ini kok warung kebanyakan ya, kok voucheran yang lain jadi lemot, misalkan kita turunin jadi 5, oke nggak masalah. Lalu kita coba speed test lagi gitu ya, ini sudah jadi 5 maksimal. Nah, itu 4,5, 46, 47, 46, 47, tapi di sini sudah 4,9 karena saya ini aksesnya dari wireless ya. Jadi kan wireless itu kan ya seperti inilah, anggaplah ini sudah 5, sudah mendekati 5, tapi sebenarnya ini sudah 5 teman-teman. Oke gitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Saya Dimas Al Farouk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.